Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Rektor UIN Sunan Gunung Jati Bandung, para wakil rektor, para dekan, para kepala biro, para ketua lembaga, para ketua jurusan, para ketua prodi, dan wabil khusus para dosen pembimbing lapangan yang kami hormati dan muliakan, serta yang kami banggakan para ketua kelompok KKN dan juga para peserta KKN dimanapun Anda berada yang sudah bergabung dan akan melaksanakan KKN DR ini insya Allah selama sebulan lamanya. Para hadirin yang kami hormati dan muliakan, pada kesempatan ini terlebih dahulu kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa bahwa di musim yang seperti ini kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama menjalankan tugas, wabil khusus tugas akademik dalam rangka menyelesaikan rangkaian-rangkaian dari perkuliahan, terutama kawan-kawan mahasiswa, di mana dalam situasi apapun kita masih tetap berusaha untuk mencari jalan agar kawan-kawan tidak terhambat perkuliahannya, mesti harus dilaksanakan dari rumah. Termasuk selama ini kawan-kawan juga melaksanakan perkuliahan dari rumah kurang lebih sudah hampir 1,5 tahun. Dan kali ini pun KKN yang akan kita jalani kita sebut dengan KKN DR atau KKN dari rumah. Ini tentu saja disesuaikan dengan edaran dari Direktur Diktis nomor B713 tahun 2020 yang menjelaskan tentang bagaimana KKN itu dilaksanakan di musim pandemi. Untuk di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, KKN DR-nya ada kekhasan dengan ada penambahan istilah KKN DR Sisdamas. KKN DR Sisdamas adalah kepanjangan dari kuliah kerja nyata dari rumah dengan berbasis pemberdayaan masyarakat. Ini diharapkan bahwa nantinya kawan-kawan mahasiswa di samping saatnya belajar dari masyarakat sekitar rumah juga bisa memberikan dharma bakti sebagai mahasiswa yang tentu saja banyak bergelut dan mungkin juga didoakan oleh tetangga, oleh orang tua dan karib kerabat. Saatnya sekarang belajar berbakti kepada handai tolan dan juga masyarakat sekitar rumah. Dan karena masa pandemi yang terus dan masih berjalan, maka tidak hanya Sisdamas, tetapi kita juga mengambil tema kuliah kerja nyata dari rumah Sisdamas dengan masa pandemi ini, yaitu melalui bermitra dengan Satgas COVID-19. Diharapkan KKN DR dengan bermitra dengan Satgas COVID-19 ini, kawan-kawan mendapatkan izin atau para Satgas mengetahui tentang kegiatan kawan-kawan. Bahkan kalau bisa, kawan-kawan juga berupaya untuk membantu mereka yang sekarang sedang menghadapi tugas berat, bagaimana menjaga keamanan dan keselamatan para warganya yang ada di sekitar rumah teman-teman sekalian. Dengan demikian, maka pada kesempatan kali ini kita melaksanakan KKN DR dari rumah dengan
berbasis pemberdayaan masyarakat dan dengan bermitra dengan petugas atau satgas COVID-19 di lingkungannya masing-masing. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya ingin memaparkan ada beberapa langkah yang ini merupakan prosedur atau merupakan urutan yang nanti kawan-kawan jalani selama kegiatan KKNDR ini. Baik, saya jelaskan beberapa hal mulai dari langkah sosialisasi, langkah pendaftaran, langkah pembentukan kelompok, kemudian penentuan DPL, pembekalan DPL, pembekalan ketua kelompok dan peserta, kemudian juga koordinasi peserta KKP dan DPL, lanjut kepada permohonan izin kepada Satgas, lantas pembukaan KKNDR, dan juga dilanjutkan dengan pelaksanaannya. Selanjutnya dilakukan penutupan, pelaporan, penilaian, penyerahan dokumen, dan publikasi. Itulah rangkaian-rangkaian yang insya Allah kawan-kawan akan lakukan. Jadi selama beberapa minggu ke belakang, saat ini dan ke depan, hingga nanti selesai KKNDR ini, maka tahapan-tahapan itulah yang tentu akan menjadi acuan atau menjadi guide kawan-kawan melangkah. Pertama, bahwa kita sudah melakukan sosialisasi, baik melalui workshop, kemudian juga melalui edaran yang disampaikan oleh rektor ke fakultas, kemudian juga ke tiap prodi, dan juga ke para dosen, dan juga sampai kepada teman-teman sekalian. Ada juga sosialisasi melalui baligo, melalui link KKN atau website di LP2M, di Humas UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dan yang lainnya. Sehingga dari sosialisasi itu kemudian dibukalah pendaftaran KKN Sisdamas ini. Dan tahap kedua adalah tahapan pendaftaran. Dan kawan-kawan yang sekarang sudah termasuk di dalam kepesertaan KKN ini, itu bukti bahwa kawan-kawan memang menyimak sosialisasi dari KKNDR yang dilakukan. Pendaftaran dilangsungkan pada bulan Juni yang lalu dan ada perpanjangan 5 hari di bulan Juli. Kemudian jumlah pendaftar untuk KKNDR ini sampai saat ini berjumlah 5.297 peserta. Sebaran peserta itu sendiri, kalau dilihat dari sebarannya, 80% itu ada di wilayah Jawa Barat, kemudian 19,8% itu tersebar di luar Jawa Barat, ada di Pulau Jawa, ada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan yang lainnya. Kemudian juga walaupun sedikit ada juga di luar negeri. Kemudian untuk menghubungkan jarak yang terpisah karena masing-masing KKNDR itu dilaksanakan di sekitar rumah masing-masing, maka pihak universitas itu insya Allah nanti akan memberikan bantuan berupa kuota kurang lebih 20 GB. Dan itu tentu ada batas yang berlaku di mana 20 GB itu selama 1 bulan. Kawan-kawan sekalian, dari peserta yang berjumlah 5.297 itu, kemudian langkah yang ketiganya adalah dilakukan pembentukan kelompok. Nah, mudah-mudahan sampai saat ini kawan-kawan sudah
mendapatkan kelompoknya masing-masing, ada DPL-nya atau ada dosen pembimbingnya. Kemudian juga ada yang perlu kawan-kawan lakukan adalah pembentukan ketua kelompok. Meski jaraknya berbeda-beda, tapi untuk mengkoordinir satu sama lain, itu bagusnya ada ketua kelompoknya yang nanti akan bertugas untuk menghubungkan antar anggota dengan dosen pembimbing lapangan. Kemudian teman-teman sekalian, ketua kelompok ini atau pengelompokan ini memang lebih bersifat administratif, koordinatif, kemudian layanan bimbingan, serta penyatuan laporan nantinya. Jadi kalau misalnya kawan-kawan ada di kelompok tertentu, maka itu ada di dalam catatan kami, catatan DPL, kemudian ada di catatan nanti di prodi satu sama lain. Nah, yang satu sama lain anggota kelompok itu, walaupun jaraknya yang berbeda, itu saling berkoordinasi, saling berhubungan melalui layanan online yang nanti kawan-kawan kembangkan. Dan sekaligus untuk layanan bimbingan itu dilayani oleh para DPL untuk kemudian kawan-kawan berkonsultasi, sekaligus juga kawan-kawan melaporkan kinerja yang dilakukan. Dan nanti dari hasil kinerja yang kawan-kawan catat, dokumentasikan, itu juga diserahkan kepada ketua kelompok, dan ketua kelompok menyatukannya kemudian disampaikan kepada DPL untuk ditilai. Kemudian pengelompokan ini juga ada hal yang sifatnya opsional. Artinya tidak berarti lantas ketika kawan-kawan dikelompokkan, lantas kawan-kawan berpersepsi seperti halnya dalam situasi normal. Opsional ini sangat ditentukan oleh kondisi. Satu, kondisi situasi di mana mungkin kawan-kawan berada di dalam zona-zona yang berbeda. Ada mungkin zona merah, ada zona hitam, atau mungkin juga zona hijau atau kuning. Maka untuk zona-zona yang berbahaya, sebaiknya kawan-kawan walaupun berkelompok, itu tidak berarti harus berkerumun. Melainkan kawan-kawan cukup dengan melakukan kegiatan di sebuah komunitas atau tempat yang dekat dengan rumah yang sudah diketahui keamanan dan kira-kira diperhitungkan keselamatannya. Oleh karena itulah di sini koordinasi dengan Satgas menjadi sangat penting dan mendasar. Kemudian juga kawan-kawan mungkin akan mengalami sebuah kondisi di mana ada teman-teman juga tidak selamanya ada teman yang memang sama-sama melaksanakan KKN di daerahnya atau di sekitar rumahnya. Misalnya ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sumatera, kemudian juga ada yang dari Sulawesi, di mana dari daerah masing-masing hanya sendirian. Maka itu tidak juga harus berkelompok secara kegiatan, tetapi berkelompok di dalam administrasi dan pelayanan bimbingan. Jadi dengan demikian kawan-kawan bisa saja melakukan KKN secara individu. Dan secara individu itu nanti kegiatan-kegiatannya tetap dilaporkan, dicatat, dilaporkan, kemudian juga dalam bentuk laporan-laporan yang nanti sifatnya individual. Dan individual ini diserahkan ke ketua kelompok yang kemudian nanti disatukan menjadi karya bersama. Baik, untuk itu maka dalam pelaksanaan KKN ini bisa berkelompok dalam arti dalam kegiatannya itu untuk zona-zona hijau.
Tapi untuk zona-zona yang berbahaya atau di daerah-daerah yang memang tidak didapati teman untuk melaksanakan kegiatan bersama, maka kawan-kawan bisa saja melakukan kegiatannya secara individual. Untuk selanjutnya, kawan-kawan sekalian, setelahnya pembentukan kelompok, di sini saya sebutkan dari 5.297 itu dibagi 14 dan juga ada yang 15 rata-rata, maka kelompoknya menjadi 354. Jadi peserta KKNDR sekarang ini, tahun ini ada 354 kelompok. Per kelompok itu 14-15 orang rata-rata. Nah, kemudian tahap yang selanjutnya, tahap ke-6 adalah penentuan dosen pembimbing lapangan KKNDR. Teman-teman sekalian, dari 354 ini, masing-masing DPL itu membimbing 3 kelompok. Sehingga DPL untuk KKN DR sekarang ini 354 kelompok dibagi 3 menjadi 118 DPL. Masing-masing membimbing 3 kelompok, dan nanti teman-teman itu akan memiliki mitra di dalam satu DPL, karena memang DPL yang sama itu membimbing 3 kelompok. Teman-teman sekalian, kami juga menyediakan tidak hanya DPL. Siapa tahu kawan-kawan ada masalah-masalah atau ada persoalan-persoalan yang mungkin juga DPL membutuhkan koordinasi dengan koordinator. Maka kami menyediakan ada 6 orang koordinator dosen pembimbing lapangan, di mana nanti fungsinya masing-masing koordinator DPL ini membawahi 18-19 DPL, di mana dia menjadi konsultan dan pengecek bagaimana keaktifan dan juga pelayanan yang diberikan oleh para DPL. Oleh karena itu, akan sangat mungkin teman-teman, para mahasiswa itu menyampaikan permasalahan atau mungkin juga gagasan atau mungkin juga sesuatu yang menarik ke DPL, dan DPL juga manakala ingin berkonsultasi itu juga ada koordinatornya, dan koordinator ini ada 6 orang, dan itu termasuk di antara yang menjadi tim ahli dari LP2M. Insya Allah mudah-mudahan dengan pelayanan berjenjang ini, dengan multi layanan ini, kawan-kawan mendapatkan sandaran untuk memperjelas apa yang mungkin nanti dihadapi di lapangan. Dan teman-teman sekalian, kepanitiaan kami ada sekitar 65 orang. Jadi ada dari rektorat, dekanat, kemudian juga dari unsur-unsur LP2M, kemudian juga PTIPD, kemudian juga dari LPM dan dari Humas atau juga dari yang lainnya. Nah, teman-teman sekalian, DPL yang membimbing masing-masing teman-teman ini itu merupakan rekomendasi dari fakultas. Jadi kami dari LP2M bekerja sama dengan fakultas-fakultas, dan di mana fakultas-fakultas itu kami mohonkan sejumlah DPL yang itu
didasarkan kepada persentase jumlah mahasiswa yang memang ikut KKN. Ada dari fakultas yang memang banyak mahasiswanya, maka DPL-nya juga banyak. Yang sedikit mahasiswanya, otomatis DPL-nya juga terbatas. Kemudian juga ada DPL yang memang ditunjuk oleh LP2M karena kita membutuhkan tim ahli yang tadi kami pasangkan menjadi koordinator DPL dan juga tim ahli di KKN DR ini. Baik, saya sebutkan namanya, nanti mungkin kawan-kawan akan berhubungan dengan beliau. Pertama, Dr. Haji Ramdhani Wahyu Sururi. Kemudian yang kedua, Dr. Haji Rohmanul Aziz. Kemudian yang ketiga, Muhammad Asro MH. Kemudian yang keempat, Lia Kamelia MT. Kemudian yang kelima itu Yadi MAG. Kemudian Verly MAG MSI. Itu diantara koordinator lapangan yang nanti menjadi konsultan para DPL, dan itu juga membantu teman-teman sekalian. Baik, langkah berikutnya teman-teman adalah pembekalan DPL. Pembekalan DPL ini dilakukan untuk menyamakan persepsi tentang KKN DR ini, baik dari aspek substansi, aspek teknis maupun administratif, termasuk layanan bimbingan yang diberikan, monitoringnya, evaluasinya, termasuk penilaian serta hak dan kewajiban para DPL. Dan kemudian juga pembekalan KKP dan peserta. Ini dilakukan untuk mengarahkan dan juga menjelaskan bagaimana substansi teknik maupun administrasi tentang KKN ini diselenggarakan, termasuk juga penjelasan mengenai hak dan kewajiban para peserta. Di antara hak kawan-kawan adalah mendapatkan kuota dan juga nanti juga mendapatkan pelayanan dari DPL, kemudian juga kawan-kawan nanti mendapatkan nilai. Sekaligus juga insya Allah jika kawan-kawan menyampaikan laporannya dengan baik, maka LP2M akan memprosesnya untuk mempublish karya kawan-kawan, dan mudah-mudahan seperti tahun yang lalu ada sejumlah karya HKI, hak kekayaan intelektual, yang kemudian itu mengabadikan nama peserta KKN dengan DPL-nya, sehingga ketika selesai KKN itu memiliki HKI. Kemudian juga memiliki ISBN, yaitu sebagai buku prosiding bersama. Kemudian juga kawan-kawan nanti masuk ke Google Play Drive. Dan itu bagian-bagian yang tentu saja akan menjadi kebanggaan selama kawan-kawan memang nanti dalam KKN-nya melaksanakan dengan maksimal dan penulisan karya laporannya juga ditulis dengan baik. Kemudian teman-teman sekalian, selanjutnya dilakukan koordinasi peserta KKP dan DPL. Jadi setelah pembekalan ini, kawan-kawan nanti melanjutkan saling berkenalan lebih intens antara masing-masing anggota dengan KKP-nya, juga dengan dosen pembimbingnya, untuk menyamakan persepsi dan langkah-langkah teknis dalam menjalani KKN DR ini dalam kelompoknya masing-masing. Dan tidak lupa kawan-kawan, sebelum terjun ke masyarakat, ada baiknya kawan-kawan mengurusi administrasi, yaitu dengan mendownload template surat yang disediakan oleh LP2M, yang itu diserahkan kepada Satgas setempat.
Jadi setelah pembekalan ini, kawan-kawan menemui ketua satgasnya menyampaikan bahwa kita akan melaksanakan kegiatan KKN, dan KKN-nya itu sendiri disesuaikan dengan situasi dan kondisi di daerah. Kita tidak berseberangan, melainkan bagaimana kita bisa membantu para pihak di sana dan kemudian merumuskan bersama apa yang bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan juga kemampuan yang kita miliki. Nah, baru setelah kawan-kawan mengurusi surat izin, maka kawan-kawan siap-siap nanti pada tanggal 2 Agustus insya Allah akan diselenggarakan pembukaan atau pelepasan KKN yang insya Allah akan dibuka dan dilepas oleh Pak Rektor sambil memberikan sambutan dan amanat serta membuka acara secara resmi. Jadi tanggal 2, ingat insya Allah 2 Agustus kawan-kawan sekalian nanti berpakaian memakai jas alma mater, sekaligus juga menyimak melalui siaran Zoom atau mungkin juga melalui YouTube streaming. Setelah pembukaan, langkah berikutnya adalah kawan-kawan melaksanakan tahapan-tahapan KKN. Tahapan-tahapan KKN ini ada 4, yaitu tahapan-tahapan dari tahap 1, 2, 3, dan 4 yang itu dilaksanakan selama 1 bulan. Kawan-kawan sekalian, penjelasan mengenai tahapan-tahapan ini dijelaskan oleh saudara kita, yaitu Dr. Haji Rohmanul Aziz, yang itu memang pakar di bidang KKN DR Sisdamas. Kemudian setelah pelaksanaan selesai, insya Allah nanti pada tanggal 31 Agustus kita akan melaksanakan penutupan KKN DR Sisdamas yang juga akan ditutup oleh rektor dengan menyampaikan hasil monep KKN DR. Karena di dalam pelaksanaan KKN DR itu tentu akan terus dipantau dan kemudian juga dilakukan pencatatan dan bagaimana nanti hasil monepnya. Kemudian setelah penutupan, kegiatan KKN dari aspek pelaksanaan sudah selesai. Namun langkah berikutnya seperti kawan-kawan maklumi bersama di dalam Juknis, yaitu ada tahap pelaporan, yaitu merupakan penyempurnaan dari catatan-catatan harian yang kawan-kawan dokumentasikan. Baik dokumentasikan dalam bentuk catatan tertulis, dokumentasikan dalam bentuk video, mungkin kawan-kawan juga mendokumentasikan dalam bentuk berita yang sempat kawan-kawan publish. Jadi jangan dilupakan ketika melaksanakan KKN atau melaksanakan kegiatan, kawan-kawan jangan terlalu terlena dengan kegiatannya, tetapi juga ingat setiap kegiatan yang dilakukan itu dicatat. Kemudian juga setiap kegiatan momen yang bagus, kawan-kawan juga bagus kalau direkam dan kemudian nanti memakai judul tertentu dikomunikasikan dengan DPL dan nanti diupload, dan mudah-mudahan nanti kawan-kawan mendapatkan subscribe yang banyak. Dan nanti linknya itu dilaporkan ke DPL, kemudian juga dilaporkan juga ke LP2M. Mudah-mudahan nanti kita dapatkan karya-karya publikasi yang memang terbaik atau baik atau mungkin juga berkeunggulan untuk kemudian menjadi kebanggaan dari proses KKN ini. Pun demikian misalnya manakala kawan-kawan melakukan kegiatan, ada sesuatu yang unik dalam kegiatan itu, lantas kawan-kawan beritakan. Ingat, pemberitaannya itu juga tolong diarsipkan dan disampaikan kepada DPL, kemudian juga disampaikan kepada kami di LP2M. Kemudian kawan-kawan, setelahnya pelaporan itu disusun, baik itu dalam bentuk jurnal, ya, satu ada di template jurnalnya nanti dijelaskan oleh
narasumber yang lain. Kemudian juga kalau misalnya jurnal itu layak diterbitkan sesuai dengan pertimbangan dari DPL, maka nanti teman-teman itu kalau misalnya layak untuk diterbitkan, maka nanti DPL akan memberi tanda ini berpotensi untuk melanjutkannya menjadi diterbitkan. Ya, ada sejumlah jurnal pengabdian yang itu nanti nama kawan-kawan bergabung bersama DPL atau dosen pembimbing itu berpotensi untuk disalurkan kepada jurnal-jurnal pengabdian, baik itu yang ada di UIN Bandung maupun yang ada di luar UIN Bandung. Kemudian kalau misalnya kurang layak atau misalnya tidak pas untuk jadi diterbitkan di jurnal, maka langkah berikutnya kawan-kawan juga mungkin nanti masuk atau dikategorikannya untuk masuk kepada proceeding berupa kumpulan tulisan pelaporan yang kemudian nanti diseminarkan bersama pembimbing, dan kemudian hasil seminarnya itu layak untuk masuk atau jadi data untuk proceeding itu. Dan nanti dari proceeding itu kawan-kawan mudah-mudahan ini terkompilasi dengan baik, yang akhirnya masing-masing DPL nanti menyatukannya menjadi sebuah buku proceeding yang itu bisa diterbitkan dalam bentuk online, yang kemudian ada Google Play Drive-nya dan kemudian juga ISBN-nya. Dan itu akan menjadi kebanggaan manakala kawan-kawan lagi-lagi serius mengerjakannya. Kawan-kawan sekalian, setelahnya pelaporan selesai dibuat, maka saatnya para dosen bekerja untuk menilai kawan-kawan sekalian. Menilai apa yang dilaksanakan, menilai apa yang didokumentasikan, dan mungkin juga menilai dari feedback yang diterima dari masyarakat yang ditanya oleh para DPL itu terkait dengan kinerja yang kawan-kawan lakukan. Jadi kalau misalnya banyak laporan positif, maka itu akan menambah prestise kawan-kawan. Tapi sebaliknya kalau justru banyak penolakan-penolakan atau laporan negatif, maka itu juga menurunkan juga kredibilitas penilaian kawan-kawan. Baik, setelah penilaian selesai, maka para DPL itu menyerahkan dokumen-dokumen itu ke LP2M. Disampaikan oleh DPL masing-masing kepada petugas TU LP2M, meliputi laporan KKN DR Sisdamas, yaitu jurnal proceeding, video, YouTube, berita kegiatan KKN, termasuk juga DPL itu menyampaikan nilai dan juga menyampaikan berbagai dokumentasi atau administrasi hasil perjalanan, karena nanti para DPL itu juga di samping memberi layanan online juga ada sampling untuk mengunjungi titik-titik tertentu sebagai pembuktian dari apa yang menjadi proses bimbingan atau dinamika bimbingan yang direkamnya selama online itu. Oleh karena itu, bukti-bukti administratif perjalanannya pun itu diserahkan ke LP2M. Dan selanjutnya dokumen-dokumen yang masuk ke LP2M terakhir, maka oleh LP2M nanti dilakukan proses publikasi. Dan di sini tentu membutuhkan waktu untuk melakukan kelengkapan administrasinya, untuk masuk menjadi jurnal, untuk menjadi proceeding, untuk menjadi HKI, menjadi ISBN, dan Google Drive yang dipublikasikan di dunia maya. Demikian barangkali gambaran yang bisa saya sampaikan. Jadi urutan atau peta perjalanan KKN
yang akan kita sama-sama jalani kiranya tergambar secara globalnya seperti itu, dan secara rincinya ini kawan-kawan bisa simak pada penjelasan narasumber yang lain, dan ini akan lebih detail karena memang poin-poin yang tadi itu ada bagian-bagiannya yang kemudian diperdalam, termasuk bagaimana agar KKN-DR ini juga mendapatkan penguatan kebijakan. Itu diperkuat oleh penjelasan amanat dari Pak Rektor, kemudian juga kebijakan akademiknya dari Pak Warek 1, kemudian juga tentang kebijakan atau yang sifatnya kemitraan dengan Satgas itu oleh Ketua Satgas UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Bapak Wakil Rektor 3. Kemudian juga kebijakan teknisnya dari aspek KKN ini disampaikan juga oleh Pak Ketua LP2M, kemudian layanan administratifnya oleh Pak Sekretaris LP2M, kemudian untuk jaminan mutunya itu oleh Pak Dr. Ramdhani Wahyu Sururi, untuk persiapan KKN lebih detailnya oleh Muhammad Asro MH, kemudian juga tahapan-tahapan KKN-nya oleh Dr. Rohmanul Aziz MAG, kemudian untuk bagaimana kita bisa menyusun laporan sesuai dengan template jurnal itu dipandu oleh Ibu Lia Kamelia MT. Kemudian untuk pasca KKN dalam bentuk proceedingnya itu oleh Pak Verli MSI, dan bagaimana mencakup keseluruhan pasca KKN itu oleh Pak Yadi. Demikianlah barangkali kawan-kawan nanti bisa mendapatkan sekaligus penjelasan itu di dalam layanan YouTube dan juga layanan yang lainnya. Linknya insya Allah nanti panitia akan kumpulkan dan beritahukan kepada teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa dapat mengaksesnya agar ada kejelasan tentang bagaimana KKN ini bisa dilakukan secara efektif, kemudian juga berdaya guna dan berhasil guna. Terima kasih, mudah-mudahan kawan-kawan baik itu DPL maupun para peserta senantiasa ada di dalam kesehatan, kelancaran, keselamatan, dan tetap waspada. Mudah-mudahan kita selamat sampai nanti kita selesai melaksanakan KKN ini. Mudah-mudahan apa yang tadi digambarkan ada manfaatnya. Saya tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.